Hey guys, welcome back to my channel. Thank you banget yang udah nonton channel aku. Kali ini aku mau bahas soal kenapa kita bisa dapat uang dari pemerintah padahal kita yang punya anak. Tuh, jadi buat kalian yang penasaran kenapa, tetap stay tune di channel aku dan jangan lupa subscribe untuk video-video aku selanjutnya. Oke? Jadi langsung ke poin pembicaraan. Kenapa kita bisa dapat uang dari pemerintah? Pasti orang-orang mikir, ih baik banget ya pemerintah. Kok bisa sih ngasih uang gitu? Padahal kita yang punya anak. Bisa bayangin nggak? Orang Amerika tuh banyak loh. Yang punya anak juga banyak. Bahkan orang Amerika tuh lebih banyak daripada orang Indonesia. Ada, kalau nggak salah ada 360 jutaan gitu. Tahun lalu aku cek gitu loh. Jadi berapa banyak anak yang dikasih pemerintah gitu kan? Kalian pasti penasaran dapatnya berapa gitu kan? Terus kenapa kok bisa dapat? Terus siapa aja yang bisa dapat gitu kan? Jadi pertama-tama aku mau cerita dulu soal perpajakan. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, di sini aku bukan orang pajak, bukan juga yang ngerti soal bagaimana pemerintah bayar orang-orang citizennya sendiri gitu. Aku cuman ibu rumah tangga yang baru punya anak tahun 2021. Karena aku ngerasain impact itu, jadi aku mau cerita sama kalian gitu, gimana pemerintah Amerika ini support citizen mereka gitu. Jadi aku ini kan nggak kerja gitu, terus yang kerja tuh kan suami aku. Kalau di sini disebutnya tuh satu household itu isinya ada berapa gitu. Kalau cuma ada suami aku sama anak aku, itu di sini dikategorikan itu 3 household karena kepala keluarganya doang yang kerja, harus kasih makan istrinya sama anaknya. Ibaratnya kayak gitu. Terus di sini kita tuh setiap bulan terima paycheck, gaji gitu, itu udah dipotong pajak. Nah, potongan pajak ini persenannya itu kita sebutnya tax bracket gitu. Tax bracketnya itu ada bermacam-macam guys. Ada dari 10% sampai bahkan ada yang 65%. Tergantung case kalian tuh di mana. Kalian single kah? Punya anak kah? Konglomerat kah? Atau kalian ibaratnya kurang uang bikinnya setiap tahun kah, kalian bakal dapat bantuan. Jadi beda-beda. Nah, case-nya aku di sini biasa-biasa aja. 3 household gitu. Terus kita umpamain kalau aku itu dipotong 20% gitu per bulannya. Misalkan ya, perumpamaan gaji suami aku misalkan $1.000 gitu satu bulan. Dipotong tuh 20%. Nah, dipotong 20% berarti kan $200 tuh. Kita nerima cuma $800 setiap bulan bersih. Kalau dikaliin setahun itu kan 200 kali 12 itu kan 2.400. Nah, 2.400 itu uang itu udah di hold sama pemerintah untuknya nanti pas kita lapor pajak bakal dihitung ulang apa aja yang kita keluarin, kita punya anak kah, kita berapakah penghasilannya, bakal dihitung ulang sama IRS, itu kantor perpajakan di Amerika. Kita itu termasuk rate yang berapa persen gitu. Misalkan nih kalau orang single itu biasanya bayar pajaknya lebih mahal karena mereka itu nggak kasih makan siapa-siapa, ibaratnya gitu. Terus kalau orang yang punya penghasilan rendah di bawah rata-rata dibantu sama pemerintah karena mereka nggak berpenghasilan enough untuk hidup di sini. Tapi kalau orang yang penghasilannya biasa rata-rata itu mereka atau bahkan lebih dari rata-rata itu bakal bayar tax tuh banyak banget gitu, start dari 25% ke atas. Terus jadi kalau misalkan maksud aku suami aku itu dikategorikan 15% nih tax bracketnya misalkan gitu kan.
berarti udah bayar tuh 2.400 ya kan, udah bayar 2.400. Habis itu ternyata aku cuman bayar end up-nya 15% karena dengan kondisi-kondisi yang lain gitu, pihak IRS itu mengkategorikan aku cuma 15%, berarti 15% dari 12.000 tuh berapa gitu kan. Berarti kalau 1.000 satu bulan, 15%-nya harusnya aku cuma bayar 150. Itu 150 itu dikali 12 itu kan cuma berapa? Cuma berapa? Aku matematikanya nggak bagus banget guys. Aku hitung dulu ya. Jadi 1.800 satu tahun kan. Padahal aku udah ngeluarin 2.400 gitu. Jadi selisih dari 2.400 ke kurang 1.800 itu kan $600. Berarti $600 ini hak aku, harus balik ke aku. Jadi pemerintah tuh ngutang ke aku $600 karena pemerintah udah nge-hold 2.400 uang pajak gitu, ya kan. Nah, ke pokok pembicaraannya itu di berapa sih gitu aku dapatnya buat punya satu anak di Amerika gitu tahunan. Kita sebutnya di sini tuh uang jajan anak karena ya itu emang uang jajan anak. Kayak tahun ini kita tuh spendnya berapa gitu kan. Itu bisa ibaratnya sebetulnya bisa ke cover sama pemerintah ngasih uang gitu. Cuman tergantung kalian juga mau beli barang apa gimana gitu kan. Kadang kan pengeluaran orang tuh kan beda-beda. Ada yang mau beli yang murah biasa aja, ada yang mau mahal gitu kan. Jadi satu tahun itu pemerintah ngasih anak itu harganya beda-beda gitu. Ibaratnya kayak tahun lalunya lagi, maksudnya aku punya anak 2021, kayak tahun 2020 mereka tuh kalau nggak salah dapetnya 2.500 gitu. Aku kemarin dapetnya 3.600, cukup besar. Iya, cukup besar. 3.600 satu tahun, cukup lumayan untuk dibayar satu kali, besar gitu. 3.600 kalau dibagi 12 kan itu kan ya dibagi aja 3.600 bagi 12 guys gitu, itu kan kayak $300 ya satu bulannya ya. $300 itu bisa sih nutupin kayak popok sama susu. Cuman susu sih sekarang lumayan mahal, maksud aku tergantung anaknya juga, ASI kah, susu kah gitu kan. 300 menurut aku itu lumayan untuk gantiin kayak starter pack anak bayi gitu kan. Kita kalau belum punya anak kan harus banyak beli macam-macam gitu. Lumayan banget dapat 3.600 berak gitu. Maksudnya bisa ya daripada nggak dapet ya kan, mendingan dapet gitu. Jadi ya makasih aja gitu, mau berapa juga ya udah makasih gitu. Maksudnya kita bisa lihat pemerintahan di sini tuh care sama its own citizen gitu, kayak orang yang nggak mampu pun juga ada dibayar gitu. Cuman aku nggak tahu berapanya gitu. Terus di sini berarti balikan pajak aku gitu 600 misalkan selisihnya sama 3.600 karena aku punya anak gitu. Cuman kalau menurut aku punya anak banyak terus dapat balikan pajak banyak itu sama aja sih kayaknya, soalnya kan kita keluar juga banyak gitu kan. Belum lagi kita kalau misalkan kerja kita harus titip daycare di sini. Rata-rata aku belum pernah titip sih, cuman pernah nge-search gitu 120 itu juga dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Jadi aku harus kerja kantoran untuk titipin daycare gitu 120. Cuman kalau kalian kerja di suatu tempat tertentu, biasanya tempat kerjanya support kayak diskon gitu atau kasih uang untuk karyawan mereka untuk gantiin uang daycare-nya mereka. Jadi ibaratnya perusahaan pada nge-support karyawan perempuan untuk ibaratnya untuk titipin anaknya biar bisa kerja di perusahaan mereka. Itu salah satu apresiasi mereka itu. Terus
Di sini juga ada yang namanya WIC gitu, itu kayak buat orang-orang yang nggak mampu, itu ada kualifikasinya gitu. Kalau kalian household kalian penghasilannya di bawah rata-rata, kalian bisa dapetin itu, tinggal apply di website gitu. Dapetnya sih kayak 300 sebulan gitu. 300 sebulan itu kayak kartu gitu kalau nggak salah. Dia bisa belanjain apapun di supermarket gitu pakai kartu itu. Cuma kebutuhan kayak makanan, susu kayak gitu-gitu, nggak bisa buat belanja yang lain sih, setahu aku sih kayak gitu. Terus kalau benefit yang lain, benefit yang lain itu banyak banget guys. Kalau dari kita harus lihat dari sisi gimana dulu. Kalau menurut aku itu worth it banget bayar pajak di sini, karena semuanya itu diurusin beda sama Indonesia gitu. Aku aja nggak tahu sebetulnya aku bayar pajak berapa di Indo waktu itu. Terus BPJS sih emang penolong banget. Aku bakal bikin video lainnya tentang kayak insurance gimana, lahiran gimana gitu di video lainnya, karena itu bakal panjang banget gitu. Jadi untuk informasi hari ini itu aja. Kalau kalian punya pertanyaan gitu atau kalian penasaran gitu apa aja yang harus aku bahas di sini, komen aja di bawah, aku bakal bales. Thank you banget udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, soalnya itu support aku banget, support channel ini banget. Jadi itu aja hari ini guys. Thank you for watching and see you on my next video, okay? Bye!